Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bahaya merokok bagi remaja. Nah, terutama bagi adik-adik pelajar atau siswa yang masih di bangku sekolah. Jadi saya minta waktunya sedikit, beberapa menit untuk membahas tentang bahaya merokok bagi remaja ini. Secara umum, tujuannya agar siswa atau pelajar dapat mengetahui bahaya merokok bagi remaja dengan benar. Secara khususnya agar siswa atau pelajar dapat menjelaskan dan menyebutkan bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok dan juga dapat menjelaskan dan menyebutkan penyakit yang diakibatkan oleh rokok ini sendiri. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu rokok, ya kan? Nah, bahkan sampai adik-adik yang masih SD pun udah tahu rokok itu seperti apa. Nah, bahkan mungkin sebagian besar masyarakat termasuk adik-adik semua juga udah tahu bahaya rokok itu sendiri seperti apa. Nah, karena di rokoknya sendiri, di bungkus rokoknya biasanya sudah ada jelas tertulis bahwa rokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan, hipertensi, dan jantung. Dan bahkan di rokok juga udah ada jelas gambar atau penyakit apa sih, seperti apa sih penyakitnya kalau kita mengkonsumsi rokok, dengan gambar-gambar yang menyeramkan gitu. Tapi walaupun seperti itu, masih banyak kan orang-orang atau adik-adik yang masih juga ingin merokok, juga masih bodoh amat sama pesan-pesan yang ada di bungkus rokok tersebut. Menurut berbagai penelitian, pelajar ini mulai merokok itu karena faktor lingkungan. Jadi misalnya dia merasa tidak enak dengan teman-temannya yang merokok, akhirnya dia mulai merokok dan menikmati rokok tersebut. Padahal kita tahu bahwa di dalam rokok itu banyak sekali zat-zat atau bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak tubuh kita. Karena sebenarnya di dalam sebatang rokok, pada saat kita menghisap rokok, terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya. Bayangkan, bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh kita, dan 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya dapat mengakibatkan kanker. Beberapa di antara zat kimia tersebut misalnya nikotin. Nikotin merupakan zat yang dapat menyebabkan kita ketagihan. Jadi kita kecanduan sama rokok tersebut. Padahal nikotin ini dapat menyebabkan kerja jantung kita semakin cepat, sehingga seseorang tersebut lebih mudah terkena serangan jantung. Selain itu, ada zat yang namanya karbon monoksida atau CO. Jadi gas ini berbahaya, seharusnya hanya ada di dalam pembuangan asap kendaraan. Nah, jadi dengan adanya zat karbon monoksida di dalam tubuh kita dapat menyebabkan terganggunya sistem peredaran darah, sehingga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Selain itu, ada zat yang namanya tar. Tar ini biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Nah, apabila terdapat di dalam tubuh kita dengan kita mengkonsumsi rokok setiap hari, dapat mengakibatkan kanker. Nah, ada zat lain lagi seperti aseton. Nah, aseton di sini adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Nah, kita bayangkan zat-zat berbahaya tersebut ada di dalam tubuh kita. Itu akan sangat mengganggu kesehatan kita. Jadi selain dapat menyebabkan kanker, jantung, dan juga gangguan pernapasan, rokok ini juga dapat menyebabkan gangguan janin. Nah, biasanya pada ibu-ibu hamil menyebabkan keguguran, bayi lahir rendah, kemudian terjadinya lahir prematur, atau bahkan biasanya kemandulan. Masalah yang ditimbulkan bagi pelajar yang merokok itu yang pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah, itu udah pasti ya. Nah, kemudian yang kedua, mengganggu perkembangan paru-parunya. Kemudian yang ketiga, apabila siswa atau pelajar itu sakit, nah otomatis akan lebih sulit sembuh karena rokok sangat mempengaruhi sistem imun seseorang.
Kemudian yang keempat, otomatis pelajar tersebut kecanduan atau ketagihan sama rokok terus. Kemudian yang kelima, siswa tersebut akan terlihat lebih tua dibanding sama usianya. Dan yang keenam, sering memiliki jerawat dan masalah kulit lainnya serta menimbulkan plak. Nah, jadi itu semua bahaya rokok bagi remaja, terutama bagi siswa-siswa atau pelajar yang di bangku sekolah. Nah, jadi itu tadi bahayanya dapat menyebabkan sakit jantung, kemudian dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kemudian gangguan kehamilan seperti hipertensi, kemudian keguguran dan bayi lahir kecil. Kemudian masalah-masalah di sekolah juga otomatis sekolahnya terganggu, kegiatan belajarnya juga terganggu. Kemudian apabila sakit akan sulit sembuh, wajahnya akan terlihat lebih tua dari umurnya. Nah, kemudian yang terakhir juga dapat menyebabkan jerawat dan masalah kulit serta plak di gigi. Jadi saya ingatkan bagi adik-adik, tolong hindari rokok, jangan coba-coba merokok karena rokok dapat mengganggu kesehatan kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam sehat.